Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya sehat-sehat saja. Alhamdulillah kita bisa meneruskan pembelajaran hari ini. Sebelum belajar, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Nah, sebelum ke materi, Bu Guru mau tanya dulu nih. Kalian tentu pernah mendengarkan dongeng bukan? Lalu, apa itu dongeng? Dongeng adalah bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, yang penuh khayalan, yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Anak-anak, struktur dongeng terbagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, isi atau peristiwa, dan penutup. Jenis-jenis dongeng terbagi menjadi 6, yaitu mite, sage, fabel, legenda, jenaka, dan pelipur lara. Berkaitan dengan dongeng, Ibu Guru mempunyai sebuah dongeng anak-anak. Judulnya adalah Pohon Apel yang Tulus. Yuk kita dengarkan bersama. Dahulu kala, ada sebuah pohon apel yang besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku?" "Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua. "Aku sudah tak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan istirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya, mereka pun bersama lagi. Dari dongeng tersebut,
adakah pesan yang dapat kita ambil? Pesan dari dongeng tersebut adalah kita sebagai makhluk hidup harus saling membantu, menyayangi, dan mengasihi satu sama lain. Kalau kita membantu, kita harus melakukannya dengan tulus dan ikhlas hati, tidak mengharapkan imbalan apapun. Dan satu lagi adalah kita harus menjaga persahabatan kita dengan orang lain ataupun dengan saudara-saudara kita. Anak-anak, apakah ada yang tahu hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan saat membaca teks dongeng? Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membaca teks dongeng. Yang pertama, lafal, mengucapkan kata dengan tepat dan menggunakan frasa yang tepat. Yang kedua, intonasi suara. Kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Kalau kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Sedangkan kalimat yang diakhiri dengan tanda seru, intonasi suaranya agak naik. Yang ketiga, ekspresi. Saat membaca teks dongeng, kita harus menggunakan ekspresi dengan penuh perasaan. Artinya, kita menghayati isi dari dongeng tersebut, seolah-olah kita melakukan apa yang dilakukan dari tokoh dongeng tersebut. Yang keempat, tanda baca. Jika saat membaca bertemu tanda koma, maka kita berhenti membaca sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Jika saat membaca bertemu tanda titik, maka kita berhenti membaca, kemudian mulai membaca kalimat berikutnya. Dan yang kelima, saat membaca teks dongeng, suara kita harus lantang agar dapat didengar jelas oleh orang lain. Nah anak-anak, pohon apel termasuk tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak sekali manfaat bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah sebagai sumber makanan. Contohnya padi yang diolah menjadi beras, kemudian diolah menjadi nasi. Yang kedua, sebagai bahan baku industri. Contohnya adalah pohon yang diambil kayunya. Yang ketiga, untuk peralatan rumah tangga seperti meja, kursi, almari, dan lain-lain. Yang keempat, sebagai bahan pakaian. Contohnya adalah pohon kapas yang diolah menjadi kapas, kemudian kapas tersebut diolah menjadi pakaian. Yang kelima, sebagai pewarna alami. Contohnya adalah kunyit, buah bit, sawi, teh, dan lain-lain. Yang keenam, untuk kesehatan. Contohnya adalah belimbing wuluh, lidah buaya, dan daun seledri. Nah, dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Maka dari itu, kita harus menjaga, merawat, dan melestarikan tumbuhan. Karena selain tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan kita, tumbuhan juga memberikan keindahan pada lingkungan kita. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu bahwa menyayangi tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lain termasuk contoh dari sikap bersyukur? Nah, di sini Bu Guru memiliki contoh percakapan antara Benny dan ayahnya. Yuk kita simak bersama-sama. Benny bertanya kepada ayahnya, "Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih?" Lalu ayah Benny menjawab, "Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur." "Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya?" tanya Benny lagi. Lalu ayah Benny menjawab, "Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong." Jawab ayah Benny nih adik-adik.
Lalu tanya Benny, apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Ayah menjawab, iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Lalu Ibu Benny berkata, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan, kata ibunya. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada hewan? Tanya Benny. Lalu ayah menjawab, cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, kita dari percakapan ini belajar bahwa kita itu harus selalu bersyukur dan berterima kasih atas setiap berkat yang Tuhan berikan. Nah, Tuhan memberikan kita tumbuhan dan hewan itu untuk kehidupan manusia juga. Maka tumbuhan dan hewan itu perlu disayangi. Nah, untuk menyayangi tumbuhan atau berterima kasih kepada tumbuhan, kita bisa merawat tumbuhan dengan baik. Caranya dengan memberi air, memberi pupuk, lalu diletakkan di tempat yang sinar mataharinya cukup untuk tumbuhan tersebut. Nah, cara kita berterima kasih kepada hewan itu dengan cara menyayangi hewan. Kita bisa memberi makan, lalu bisa memberi minum, tidak menyiksa hewannya, ya, membersihkan kandangnya. Itu adalah cara merawat hewan yang baik. Pernahkah kamu melakukan kesalahan adik-adik? Pasti pernah ya, semua orang pernah melakukan kesalahan. Apa yang kamu lakukan setelah melakukan kesalahan? Benar, kita harus meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega adik-adik. Hubungan dengan orang lain pun akan tetap baik. Untuk meminta maaf itu diperlukan suatu keberanian. Jadi kalian harus berani meminta maaf. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan suatu kesalahan. Nah anak-anak, sebelum kita ke materi selanjutnya, pada pertemuan minggu lalu kalian telah belajar tentang pola irama. Sekarang coba sama-sama kita nyanyikan lagu berikut dengan menggunakan pola irama yang tepat. Inilah dia lagu Cemara, ciptaan Ate Mahmud.
anak-anak, sekarang kita lanjutkan pelajaran hari ini ya, tentang sifat pertukaran pada operasi hitung penjumlahan. Sekarang anak-anak coba perhatikan contoh soal dari yang Ibu berikan. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Dayu meletakkan daun di dua kotak seperti ini. Dayu menghitung semua daun keringnya. Jadi ada dua kotak, kotak yang pertama berisi 35 daun, kotak kedua berisi 15 daun. Lalu Dayu menghitung semua daun kering tersebut. Jadi ada penjumlahan 35 ditambah 15 sama dengan 50. Itu adalah jumlah daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama. Lalu Dayu menukarnya. 15 helai daun yang di kotak kedua diletakkan ke depan dan 35 helai daun kering yang kedua di kotak awal tadi diletakkan di belakang. Lalu Dayu menjumlahkan jumlah daun tersebut. Jadi penjumlahannya ada 15 ditambah 35 sama dengan 50 juga. Nah, di sini jadi kita tahu adik-adik bahwa hasilnya sama. Ternyata jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Dari penjumlahan 35 ditambah 15 hasilnya 50 dan 15 ditambah 35 itu hasilnya juga 50. Jadi 35 ditambah 15 itu hasilnya sama dengan 15 ditambah 35. Di sini berlaku sifat pertukaran ya. Pertukaran itu ditukar tempatnya tapi hasilnya tetap sama. Kita bisa coba pada penjumlahan yang lain, yaitu 120 ditambah 930 hasilnya adalah 1050. Nah, sekarang kita tukar 930 ditambah 120 hasilnya juga sama. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Di sini Kak Citra punya contoh soal. 200 ditambah 350. Maka kita hitung terlebih dahulu dengan penjumlahan bersusun. 200 ditambah 350. Kita jumlahkan dari satuannya. 0 ditambah 0, ya 0. 0 ditambah 5, 5. 2 ditambah 3, 5. Jadi hasilnya 200 ditambah 350 adalah 550. Sekarang kalau letaknya dibalik, 350 ditambah 200, pasti hasilnya akan sama. Tetapi untuk membuktikannya kita pakai penjumlahan bersusun. 350 ditambah 200 sama dengan, kita jumlahkan dulu, 0 ditambah 0, 0. 5 ditambah 0, 5. 3 ditambah 2, 5. Jadi jumlahnya sama, 550. Jadi 200 ditambah 350 sama dengan 350 ditambah 200. Kita lihat soal berikutnya. 500 ditambah 220. Kita buktikan adik-adik. 500 ditambah 220. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 2, 2. 5 ditambah 2, 7. Maka hasilnya 720. Sekarang kita balik letaknya. 220 ditambah 500. Nah, kita jumlahkan dengan penjumlahan bersusun juga untuk membuktikannya. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 0, 2. 2 ditambah 5, 7. Maka hasilnya sama, yaitu 720. Jadi 500 ditambah
220 sama dengan 220 ditambah 500. Demikian tadi sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah anak-anak, sekian pembelajaran kita, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.